Breaking news, WWE baru saja mengumumkan kerjasama kesepakatan mereka dengan platform digital terbesar di dunia, yaitu Netflix, untuk menayangkan program-program WWE di platform digital tersebut. Ini berita yang cukup besar di tahun 2024 untuk industri entertainment dunia, guys ya. Ini juga bisa mengubah skema pemasaran dan juga skema penyiaran WWE di dunia. Kabar besarnya, WWE mengumumkan Monday Night Raw mulai Januari 2025 akan live ditayangkan melalui platform Netflix, dan itu berlaku di Amerika, di Kanada, dan di Amerika Latin, dan di beberapa negara lainnya. Dan apakah ini berlaku untuk seluruh dunia? Iya, tapi akan ada prosesnya di mana seluruh dunia akan mendapatkan tayangan WWE secara langsung disiarkan live melalui platform digital Netflix, guys ya. Itu butuh proses. Seperti teman-teman tahu, waktu WWE merilis WWE Network, itu kan untuk rilis ke negara lainnya tuh butuh proses. Jadi pertama mungkin launching Januari 2005 akan disiarkan di Amerika dulu. Seiring berjalannya waktu, Netflix akan menayangkan WWE di seluruh dunia tergantung hak siar dari masing-masing negara. Karena di Indonesia sendiri, untuk hak siar WWE itu masih dipegang Disney Plus Hotstar. Tapi entah kenapa saya ngecek di IG-nya Disney Plus Hotstar yang biasa menayangkan pay-per-view saja, dan juga ada beberapa program yang sangat terbatas yang tersedia di Disney Plus Hotstar, itu tidak pernah lagi mempromosikan melalui sosial media mereka tentang WWE. Terakhir promosi mereka tentang tayangan WWE pay-per-view adalah Fastlane. Itu sudah terjadi di bulan Oktober, yang mana itu sudah jauh. Jadi War Games Survivor Series pun tidak dipromoin, Royal Rumble pun tidak dipromoin, karena memang Disney Plus sudah tidak lagi kayak menggadang-gadang kalau mereka punya hak siarnya WWE. Tetapi kalau kita lihat di websitenya WWE.com, itu masih mengarah ke Disney Plus ya, untuk streaming rights-nya di Indonesia. Ada beberapa keunggulan yang Disney Plus tawarkan, yang memang mereka menyiarkan WWE itu pay-per-view aja sejak awal 2022 Royal Rumble, guys ya. Ini udah 2 tahun nih mereka menyiarkan pay-per-view secara live di Disney Hotstar. Tadi seperti saya bilang, ada beberapa keunggulan. Pertama, komentator Indonesia, dan juga ada beberapa program dokumenter yang bisa kita saksikan, yang bisa dibilang cukup update lah, cuman nggak lengkap, nggak banyak. Yang ada cuma kayak dokumenter-dokumenter yang ada, dan juga beberapa pay-per-view yang mereka mulai siarkan sejak awal 2022, dan itu banyak bisa dibilang tidak begitu memuaskan lah ya apa yang Disney Plus sajikan. Terutama juga beberapa yang tidak disukai itu adalah beberapa seperti bagaimana Disney Plus mentreatment iklan-iklan yang ada muncul di lower third ataupun di beberapa jeda yang ada di WWE pada saat pay-per-view, itu dipotong begitu saja. Termasuk high video view story sebelum match itu biasanya dipotong sama Disney Plus, yang itu menurut saya tidak begitu nikmat lah untuk ditonton. Dan saya berharap, dan saya tidak tahu juga kapan Disney Plus hak siarnya berakhir untuk menayangkan WWE di Indonesia. Dan menurut saya, setelah nanti Disney Plus Hotstar ini berakhir hak siarnya untuk menayangkan WWE di Indonesia, WWE pasti akan segera pindah ke Netflix. Dampaknya apa untuk Indonesia dan dunia gulat profesional yang ada di Indonesia? Tentunya pasti vibe dan wave-nya akan terasa lebih besar, karena Netflix itu digunakan semua orang. Dan saya dapat kabar kalau Netflix tidak akan menambah biaya lebih untuk penayangan WWE ini, dan ini diberikan untuk untuk semua akun yang berlangganan dengan kategori yang standar, guys ya. Jadi bersiaplah, mungkin di pertengahan 2025 WWE akan tersedia di Netflix Indonesia, guys ya. Terus apakah akan menayangkan Raw saja, atau SmackDown juga, atau NXT juga, atau semua program yang ada di WWE Network, semua episode Raw, SmackDown, dan semua pay-per-view akan ada di Netflix? Menurut informasi yang saya dapatkan dari semua website berita,
Untuk Amerika sendiri, memang diumumkan Raw akan tayang di sana mulai Januari 2025. Dan SmackDown itu sudah dapat tempat di televisi USA Network mulai Oktober 2024. Dan Fox tidak menyiarkan lagi. Dan NXT itu sudah dapat network ataupun tayangan televisi ataupun stasiun televisi yang akan menayangkannya itu udah CW Network. Dan di US sama di beberapa negara di dekat situ itu udah dapat streaming rights-nya guys ya, termasuk UK juga untuk menyiarkan WWE. Jadi Netflix hanya terbatas untuk Monday Night Raw saja di wilayah Amerika dan sekitarnya. Indonesia mungkin dan juga beberapa negara yang akan menyusul mendapatkan WWE di Netflix itu akan mendapatkan semua tayangan live-nya guys. Raw, SmackDown, NXT, pay-per-view juga akan diperoleh untuk penikmat ataupun pengguna Netflix di seluruh dunia guys ya. Tapi sekali lagi ini menyusul. Jadi Januari 2025 US dulu yang akan mulai untuk menayangkan Raw, akan diikuti seiring berjalannya waktu, seiring hak siar yang berakhir di masing-masing negara. Karena dealnya atau kesepakatan WWE dengan Netflix ini cukup besar guys, yaitu senilai 5 miliar dolar, dan itu jarak waktunya kalau nggak ditambah 10 tahun guys. Dan ini pasti saya bilang nanti 2025 kalau WWE sudah mulai menayangkannya di Netflix dan Indonesia termasuk dari bagiannya, saya yakin geliat dunia gulat di Indonesia akan semakin besar karena Raw akan ditayangkan live. Orang kalau nanya, "Bang, nonton di mana?" Netflix, langganan, nonton sendiri di Netflix, guys. SmackDown ada, NXT ada, pay-per-view juga ada, dan bahkan mungkin WWE Network itu disajikan melalui Netflix. Jadi semua episode Raw, Attitude Era hingga Golden Era, New Generation Era, Ruthless Aggression, dan semua dokumenter yang ada itu tersedia di platform Netflix. Apa nggak keren coba kalau itu terjadi, dan mungkin bisa saja terjadi. Tapi fokus saya saat ini di berita ini, WWE bisa jadi akan ditayangkan di Indonesia melalui Netflix di tahun 2025. Bisa pertengahan, bisa di akhir 2025. Dan live semuanya guys. Siapa? Sekali lagi, NXT juga, SmackDown juga, Raw pastinya iya, dan juga pay-per-view. Mudah-mudahan itu adalah kabar yang cukup baik yang pastinya tidak sabar untuk kita nantikan di 2025. Kenapa 2025 sih Bang? Ya karena memang masih ada kontrak WWE untuk stasiun TV yang menyiarkan, yang sudah kontrak lah ya untuk menyiarkan WWE di platform mereka. Untuk US sendiri by the way, itu WWE Network itu isinya ataupun platformnya WWE Network dan semua video ataupun berkas dan arsip-arsip untuk tayangan-tayangan WWE di masa lalu itu tersedia di Peacock, dan itu udah diperpanjang. Dan kalau Peacock selesai di tahun 2026 nanti, Peacock nggak perpanjang, mungkin nggak perpanjang, nanti WWE Network itu full akan pindah ke Netflix. Dan saya yakin Netflix adalah WWE Network yang bisa kita gunakan di seluruh dunia. Itu kabar yang baik dan mudah-mudahan itu kebagian juga untuk Indonesia seperti yang saya bilang. This breaking news is really huge and big news for wrestling fans all over the world. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah.